Pada video ini kita akan membahas tentang materi biologi untuk kompetensi dasar 3.5 atau bab yang kelima, yaitu tentang sistem gerak. Nah, untuk sistem gerak sendiri dia memiliki beberapa poin yang berhubungan dalam pergerakan pada tubuh manusia, yaitu ada bagian jaringan otot, jaringan tulang, yang berikut lagi ada persendian. Jadi ada 3 komponen utama yang mendukung pergerakan atau sistem gerak pada manusia dan juga hewan. Tujuan pembelajaran dari kompetensi ini, yang pertama, dapat mendeskripsikan apa itu sistem gerak, kemudian dapat menguraikan fungsi tulang sebagai sistem gerak. Yang berikut mampu mengidentifikasi jenis-jenis tulang yang ada pada tubuh hewan dan manusia, baik itu secara struktur maupun secara fisiologi atau fungsi dari setiap jenis tulang yang menyusun tubuh hewan maupun manusia. Nah, untuk pengertiannya bahwa sistem gerak itu sebuah sistem yang ada pada tubuh manusia yang tidak bisa dilakukan hanya satu komponen saja. Khususnya untuk sistem gerak tidak hanya bisa dilakukan oleh komponen tulang saja atau komponen otot saja ataupun sendi saja. Suatu sistem akan bisa bekerja dengan baik apabila terjadi penggabungan fungsi dari masing-masing komponen yang mendukung sistem tersebut. Jadi ketika tulang menjalankan fungsinya, kemudian otot menjalankan fungsinya, dan sendi menjalankan fungsinya dengan baik dalam satu kesatuan, itu yang disebut dengan sistem gerak. Secara histologi atau ilmu yang mempelajari tentang jaringan, tulang itu dia tersusun oleh jaringan pengikat khusus atau penyokong yang terdiri atas ada tulang rawan dan tulang keras atau osteon. Masih tentang tulang, perbedaan antara tulang keras dan tulang rawan jelas. Pada bab sebelumnya sudah kita bahas bahwa untuk tulang rawan dia tersusun oleh jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah maupun pembuluh saraf, sementara jaringan tulang keras atau osteon dia tersusun oleh sel-sel yang mengandung jaringan saraf dan juga pembuluh darah. Jadi itu perbedaan dasar pada kedua jenis jaringan tulang yang ada pada tubuh hewan dan manusia. Untuk tulang tersendiri dia tersusun oleh matriks. Jadi matriks yang tersusun pada tulang itu dia disusun oleh garam-garam organik. Garam-garam organik ini diantaranya ada kalsium fosfat, zinc, fosfor. Nah, itu bagian-bagian yang menyusun tulang, sementara bagian utamanya adalah kalsium fosfat. Untuk itu, dalam perkembangan tulang selalu mengalami penyerapan atau absorpsi terhadap mineral-mineral yang masuk ke dalam tubuh kita bersama makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya. Proses demikian disebut dengan mineralisasi. Nah, jadi mineralisasi itu bagaimana sel-sel tulang yang ada pada tubuh kita dia menyerap sari nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam tulang. Nah, di sel tulang sendiri, untuk jaringan tulang dia memiliki bagian-bagian. Jadi bisa diingat lagi untuk bagian-bagian tulang keras. Ada untuk mengingatkan kembali. Oke.
Mineral yang masuk lewat makanan yang kita konsumsi akan dibawa oleh peredaran darah. Kemudian di dalam sel-sel tulang itu tulang keras memiliki saluran-saluran sebagai berikut. Jadi yang pertama ada saluran canaliculi. Saluran canaliculi itu merupakan saluran yang ada menuju ke dalam sel-sel tulang. Jadi sel-sel tulang itu yang berwarna hitam. Kemudian ada serabut-serabut di dalam jaringan tulang ini, itu adalah saluran-saluran. Menyerupai serabut, ini adalah saluran-saluran. Saluran-saluran ini yang disebut dengan canaliculi. Nah, canaliculi ini dia akan membawa nutrisi yang datang lewat pembuluh darah, kemudian dia akan terbagi ke dalam sel-sel tulang melalui saluran canaliculi. Dari saluran ini nutrisi ion-ion organik ataupun senyawa organik dan mineral akan sampai kepada sel-sel tulang. Kalau sel-sel tulang keras sendiri itu namanya osteosit. Jadi ini adalah osteosit. Nah, di mana matriks tulang itu? Matriks tulang adalah bagian yang tersusun melingkar. Kalau pada gambar ini akan lebih terlihat matriks tulang tersisin membentuk lamela konsentris. Lamela konsentris yaitu susunannya seperti memusat ke bagian tengah. Nah, gerak pembentukan matriks yang terpusat ke bagian tengah seperti ini kemudian akan membentuk saluran pada bagian tengah. Jadi saluran yang pertama tadi ada saluran canaliculi, kemudian saluran yang kedua yang ada pada setiap lamela konsentris ini. Jadi ini ada satu lamela. Setiap lamela ini kemudian dia mengandung satu saluran Havers. Saluran Havers itu adalah saluran yang berisi pembuluh saraf dan pembuluh darah. Jadi tugasnya pembuluh saraf untuk bisa memberikan respon, kemudian untuk menanggapi respon, sementara pembuluh darah dia untuk membawa sari makanan, oksigen ke dalam jaringan-jaringan tulang. Yang berikut saluran yang terakhir pada tulang yang disebut dengan saluran Volkmann. Saluran Volkmann ini sendiri dia merupakan penghubung antar dua sistem Havers. Jadi ada satu lamela atau lamela A dan lamela B. Kemudian sistem Havers atau sistem pembuluhnya itu dihubungkan oleh satu pembuluh yang lebih kecil yang membentuk percabangan untuk menghubungkan dua pembuluh ini yang disebut dengan saluran Volkmann atau pembuluh Volkmann. Nah, untuk tulang sendiri dia walaupun strukturnya padat, keras dan kaku, tetapi di dalamnya itu tetap mengandung pembuluh darah dan juga pembuluh saraf. Namun itu pada pada sel tulang keras saja. Sementara pada tulang rawan tidak memiliki jaringan pembuluh dan pembuluh darah dan juga saraf. Nah, itu tentang bagaimana terjadinya proses mineralisasi pada tulang, bagaimana sari makanan bisa sampai ke tulang pada sel-sel tulang, walaupun secara kasat mata tulang kita itu berstruktur sangat keras, tetapi ada saluran-saluran yang bisa menyalurkan baik itu oksigen, karbon dioksida, kemudian mineral ion kalsium masuk ke dalam sel-sel tulang karena ada salurannya. Jadi melalui saluran tersebut terjadi suplai darah untuk bisa mencukupi kebutuhan mineral pada setiap sel tulang. Nah, proses itu disebut dengan mineralisasi. Mineralisasi ini dia terjadi selama pertumbuhan tulang itu berlangsung. Ketika masih dalam bentuk janin, hewan dan manusia disusun oleh tulang rawan, tubuhnya tersusun oleh tulang rawan. Namun ketika
satu individu itu dia berkembang baik dari janin sampai tubuh dewasa, dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan tulangnya selalu mengalami mineralisasi. Setiap yang kita konsumsi, mineralnya itu akan diserap oleh tulang. Tujuannya untuk membuat tulang menjadi lebih keras, lebih kuat. Karena di dalam tulang sendiri sel-selnya selalu mengalami pembaharuan atau pemulihan diri yang disebut juga dengan regenerasi. Nah, regenerasi yaitu pemulihan diri ketika sel-sel tulang mengalami kerusakan akibat misalnya kecelakaan. Nah, di sini lewat mineral yang masuk melalui makanan yang kita konsumsi itu akan cepat memperbaiki sel-sel tulang yang rusak atau sel-sel tulang yang sudah tua. Di dalam jaringannya dia akan memperbaharui diri lewat mineral yang masuk ke dalam sel-sel tulang. Jadi makanya dalam usia pertumbuhan seseorang sangat membutuhkan nutrisi terutama high kalsium. Misalnya kalau kalian menonton iklan susu di TV itu ada iklan susu yang untuk anak usia pertumbuhan, itu dia memiliki kandungan yang menjadi unggulan satu brand susu. Itu adalah dia memberikan unggulan pada kalsium dengan high kalsium. Jadi produk itu didominasi oleh komposisi kalsium yang lebih tinggi. Tujuannya ini apa? Untuk memberikan pertumbuhan yang maksimal pada tulang. Karena tulang akan berkembang dengan sangat baik pada usia pertumbuhan suatu makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia. Kalau manusia, usia produktif tulang berkembang itu dari janin sampai usia 18 tahun. Kalau laki-laki, kalau itu pada wanita. Kalau pada manusia, kalau untuk wanita sampai 18 tahun, sementara kalau pada pria sampai 21 tahun itu maksimal pertumbuhan tulang yang baik.